Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Kasih setia Bapa bagimu itu kekal selama-lamanya. Tidak bergeser 1 milimeter sekalipun. Tetap selama-lamanya bagimu. Nah, pagi hari ini pesan Papa buat saudara dan saya, buat keluarga, buat bisnis saudara. Itu dari Maleakhi pasalnya yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Inilah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Karena setelah pasal yang keempat ini Tuhan berhenti berbicara selama 400 tahun. Tidak ada suara. Jadi ini setiap kata dalam Maleakhi ini menjadi sangat penting, bermakna lebih karena ini nabi terakhir, kitab terakhir dalam perjanjian lama. Dan situasi pada waktu itu, kondisi bangsa itu sedang dilanda oleh sebuah pandemi yang lebih ngeri dari corona. Dan pandemi itu namanya adalah perceraian. Pandemi yang lebih hebat dari corona itu namanya adalah anak-anak yang tidak menghormati ayahnya. Anak-anak yang durhaka. Dan pandemi itu namanya adalah ayah-ayah yang tidak berfungsi dalam rumah dan dalam keluarga. Keluarga yang hancur berantakan. Itulah pandemi pada waktu itu yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu juga yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya corona ini membawa kembali kita kepada hal yang terpenting, yaitu keluarga. Oh ya, dalam masa pandemi corona ini ada keluarga-keluarga yang kemudian KDRT meningkat kalau menurut penelitian. Tapi juga saya percaya ada banyak hubungan suami istri yang sembuh dan pulih. Ada rumah tangga yang kemudian dirukunkan, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi inilah janji buat saudara dan keluarga. Maleakhi berbicara kepada bangsa yang secara khusus dalam kondisi yang sakit, khususnya pondasi bangsa itu yang sakit, yaitu keluarga dan pernikahan. Lihat ayat yang kedua, Maleakhi pasal yang keempat. Dia berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Kata takut akan namaku di situ bukan takut yang negatif, tapi takut di situ artinya adalah reverence, menghormati. Takut di situ adalah rasa hormat yang menjadi dorongan utama. Kemudian saudara dan saya sujud menyembah. Jadi itulah kata takut di situ. Hormat, penyembahan kepada Tuhan. Tapi kamu yang takut akan namaku, nama Tuhan. Nama Yesus Tuhan adalah nama yang ditakuti di neraka. Nama yang disegani, dihormati dan disembah di surga. Bahkan di bumi ini. Bahkan Kisah Rasul 24 ayat yang ke-12 berkata, di kolong langit tidak ada nama lain di dalamnya kita beroleh selamat kecuali nama Yesus Kristus Isa Al-Masih ini. Kemudian dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu, bagi keluarga saudara, bagi bisnis saudara, bagi kota dan bangsa ini, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Di sini Tuhan diumpamakan seperti seekor burung Raja Wali. Punya sayap. Tapi di sayapnya Tuhan ini ada kesembuhan. Tapi bukan hanya Tuhan dianalogikan seperti burung Raja Wali dengan kesembuhan pada sayapnya. Tapi Tuhan diumpamakan seperti surya. Surya kebenaran yang terbit di pagi hari. Sun of righteousness will arise with healing in their wing. Jadi surya tapi dia punya sayap.
Nah, ketika matahari terbit, surya itu terbit di pagi hari. Itu seperti sayap yang tanpa batas. Karena ketika matahari terbit, cahayanya itu bukan hanya menerangi satu titik, tapi dia menyebar meluas seperti sayap, menaungi seluruh muka bumi ini. Nah, seperti itulah Tuhan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia ini." Yesus, the Son of God itu. Dia adalah cahaya terang. Yang cahayanya membawa kesembuhan. The Son of Righteousness, S-O-N. Bukan hanya S-U-N, Surya, S-U-N. Tapi Son, S-O-N, anak Allah akan bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya. Dia sebagai terang dunia, bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya. Hari ini, there's a healing power flowing. Ada kuasa kesembuhan dari Sang Surya kebenaran, Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih Juru Selamat dunia ini. Ada kesembuhan yang sedang bangkit mengalir dalam keluargamu, pernikahanmu, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan anakmu, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan majikanmu. Ada kesembuhan yang sedang mengalir. Surya kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan kesembuhan dan pemulihan inilah yang akan membuat saudara dikatakan diumpamakan ketika engkau sembuh, kamu akan keluar. Nggak lagi lockdown, terkunci. Tetapi kamu akan keluar. Dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Beberapa saudara sedang menantikan PSBB. Kapan ini PSBB dicabut dari kota kita? Karena selama PSBB, mal tutup, bioskop tutup, tempat perbelanjaan tutup. Saudara tidak bisa pergi kemana-mana, stay home, lockdown di kota saudara, lockdown di rumah saudara. Saudara menunggu waktu kapan pengumuman diberikan. Ketika lockdown dicabut, PSBB dicabut, mal dibuka, bioskop dibuka. Anak saya di Malaysia ceritakan kepada saya, ketika kemudian lockdown dilonggarkan di Malaysia, restoran mulai dibuka. Anak saya Sasha cerita, di Malaysia semua tempat makan penuh, ngantri. Dan ini menyebabkan masalah baru, karena kemudian tidak mentaati aturan untuk physical distancing, yang bisa menyebabkan sekali lagi penyebaran virus corona ini, karena terlalu rapat dan dekat. Bayangkan ini, dia berkata bahwa Tuhan, Sang Surya kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan saat itu kamu akan keluar dengan penuh sukacita. Sukacita seperti anak lembu lepas kandang berjingkrak melompat-lompat. Hei, sukacita, sorak-sorai, tarian akan datang. He turn your mourning into dancing. Dia ubah ratapmu menjadi tarian. Siapkan diri saudara hari-hari ini. Selama beberapa bulan kita mourning, kita berduka, kita susah. Tetapi Tuhan berkata, tarian akan segera tiba. Kamu akan berjingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang itu. Kenapa? Merayakan kesembuhan, pemulihan, kehidupan saudara. Merayakan Sang Surya kebenaran. Yesus anak Allah yang bangkit dalam hidup saudara, keluarga saudara, dan bisnis saudara. Terima kesembuhan itu. Terima sukacita itu. Buat hidup saudara dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa di surga, lengannya terbuka, sedang merangkulmu, memelukmu, dan matanya tertuju kepadamu. Dan dia tersenyum kepadamu dan berkata, I love you son. Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Be still and know I am your father. God bless you.